Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Rosalinda dari Ilmu Komputer. Ya, di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pertemuan 15 tentang teknik pengujian aplikasi. Definisinya, yang pertama proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Sebuah uji coba status yang baik adalah yang memiliki probabilitas yang tinggi dan menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terungkap. Uji coba yang berhasil dalam mengungkap kesalahan yang belum ditemukan. Tujuan pengujian yaitu yang pertama menjalankan program untuk menemukan error. Yang kedua, test case yang bagus dalam memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Prinsipnya di sini adalah harus bisa dilacak sehingga sampai ke kebutuhan konsumer. Harus direncanakan sejak model dibuat. Prinsip Pareto, 80% error uncovered. Selanjutnya, dari lingkup kecil menuju yang besar. Tidak bisa semua kemungkinan diuji. Dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability. Kemudahan. Yang pertama, kemudahan untuk diuji. Yang kedua, karakteristiknya. Operability, mudah digunakan. Yang selanjutnya, observability, mudah diamati. Controllability, mudah dikendalikan. Decomposability, mudah diuraikan. Selanjutnya, simplicity, lingkup kecil, semakin mudah diuji. Stability, jarang berubah. Understandability, mudah dipahami. Rencana pengujian. Yang pertama, proses testing, deskripsi fase-fase utama dalam pengujian, pelacakan kebutuhan, semua kebutuhan user diuji secara individu, item yang diuji, menspesifikasi komponen setiap yang diuji, jadwal testing, proses pencatatan hasil dan prosedur, kebutuhan hardware dan software, kendala-kendala, keluarga staff, alat, waktu, dan lain-lain. Teknik pengujian ada dua, yaitu white box testing dan black box testing. White box testing sendiri di sini didasarkan pada pemeriksaan detail prosedural alur logika suatu software, diuji coba dengan menyediakan kasus uji coba yang melakukan sekumpulan kondisi dan atau perulangan tertentu. Status dari program dapat diperiksa pada beberapa titik yang bervariasi untuk menemukan apakah status yang diharapkan atau ditegaskan sesuai dengan status sesungguhnya. Dan di sini black box testing di sini yaitu uji coba yang dilakukan pada interface software. Walaupun didesain untuk menemukan kesalahan, uji coba black box digunakan untuk mendemonstrasikan fungsi software yang dioperasikan, apakah input diterima dengan benar dan output yang dihasilkan benar. Apakah integritas informasi eksternal dipelihara. Uji coba black box memeriksa beberapa aspek sistem, tetapi memeriksa sedikit mengenai struktur logika internal software.
Pengujian testing sistem informasi yaitu pertama testing saat input data, testing saat pemrosesan, testing saat output. Pengontrolan saat input data yaitu karakter check, pengecekan karakter. Terus numeric value check, pengecekan nilai numeric. Cek dikit check, limited test, pengujian batas. Terus selanjutnya adalah reasonableness test atau pengujian kelogisan, internal compatibility atau kompatibilitas internal, dan selanjutnya cross check with data in other application. Selanjutnya duplicate transaction atau transaction ganda. Terus selanjutnya tabel lookups, existency and required data atau keberadaan data yang dibutuhkan, confirmation screen atau layar konfirmasi, flat light and overwall check atau cek panjang, flat dan overflow. Testing saat pemrosesan data. Yang pertama delete vs review, delete vs reverse, hapus lawan mundur, atau selanjutnya automatically trigger processing atau pemrosesan terpicu saat otomatis. Selanjutnya updating pemutakhiran test. Terus audit trail atau jejak pemeriksaan, tabel vote atau nilai tabel, arithmetic calculation atau kalkulasi aritmatika, database management, system testing. Testing output, ringkasan laporan dapat diperiksa sebagai hal untuk meyakinkan bahwa format dan isi dari laporan sesuai yang dibutuhkan. Yakinlah bahwa dalam laporan hal-hal yang bersifat aritmatika telah berjalan dengan benar. Sebaiknya seluruh laporan harus disajikan dan dilihat ada kesalahan atau tidak dengan laporan sebelumnya. Jika ada laporan yang bersifat khusus, maka testing juga harus dapat dijawab bahwa laporan khusus ini ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa data yang diekstrak dari suatu tempat harus cocok dan lengkap dengan karakter khusus yang diharapkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.